Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini bergegas pergi menuju ke arah gua keberuntungan, lalu pada saat yang sama di sebuah gua tertentu di alam iblis keabadian kuno, saat ini ada sesosok tubuh terlihat berdiri di dalamnya memegang slip kehidupan yang terbelah menjadi di dua. Tubuhnya terlihat sedikit gemetar dengan ketidakpercayaan dan sosok tersebut bergumam bagaimana mungkin dirinya bisa mati. Bersamaan dengan sosok tersebut yang tertegun, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari kejauhan ketika bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Ning Yao. Sosok yang terkejut ini adalah sosok Ning Yao yang memiliki ekspresi murung. Dirinya selanjutnya segera memasukkan kembali slip batu giok kehidupan yang rusak dan segera menggelengkan kepalanya. Ning Yao pun lanjut berkata bahwa dirinya sedang tidak melakukan apapun. Si pria pun segera berkata dengan suara yang dalam bahwa mereka pada saat ini harus bersiap karena mereka akan segera berangkat. Ning Yao pada saat ini terdiam karena Ning Yao benar-benar tidak bisa percaya bahwa hal ini adalah sebuah kebenaran. Ning Yao tentu saja tidak meragukan tentang kekuatan tempur yang dimiliki oleh Tian Xun. Oleh karena itu bagaimana mungkin dirinya bisa mati dengan begitu mudah? Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa seorang langkah ke-9 yang bermartabat akan berakhir dengan cara seperti ini. Terlebih lagi Tian Xun juga memiliki jantung biru yang tidak akan bisa dihancurkan dengan mudah. Jika begitu permasalahannya siapakah orang yang bisa melakukan hal tersebut? Ning Yao di dalam hatinya bergumam bahwa tidak peduli siapapun orang ini, Ning Yao pasti akan membalas dendam setelah dirinya keabadian dewa. Ning Yao mengepalkan tinjunya dan pada saat ini pria yang sebelumnya berbicara telah berada di samping Ning Yao. Sosoknya berkata bahwa tempat yang akan mereka tuju disebut dengan gerbang kuno. Tempat ini berbahaya, oleh karena itu mereka harus bersiap. Ning Yao sedikit terkejut karena mereka telah mendengar tentang gerbang kuno sejak mereka sampai di alam ini. Mereka juga telah mencoba yang terbaik untuk merebut token iblis keabadian kuno agar bisa pergi ke gerbang kuno. Dirinya tidak menyangka bahwa dirinya pada akhirnya akan pergi ke sana, tetapi meskipun begitu hati Ning Yao pada saat ini terasa berat karena dirinya benar-benar telah kehilangan Tian Xun. Ning Yao juga berpikir bahwa dengan mampu menghabisi Tian Xun, kekuatan dari orang ini juga tentu saja bukan kekuatan yang biasa-biasa saja. Ning Yao pada akhirnya memutuskan untuk lebih berhati-hati di masa depan dan Ning Yao akan mencari tahu keberadaan sosok yang menghabisi Tian Xun. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada akhirnya sampai di depan gua keberuntungan. Zonggu pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiao Yan melalui transmisi jiwa. Zonggu berkata bahwa hal ini akan memakan sekitar 1000 poin kontribusi setiap kali mereka masuk. Namun mereka harus membayar minimal 10.000 poin kontribusi untuk bisa memasuki gua keberuntungan. Jika mereka belum keluar setelah biaya sewanya habis, maka mereka akan dikeluarkan secara paksa. Zonggu juga pada saat ini ingin tahu apakah senior pada saat ini akan mengizinkan Zonggu untuk memasukinya atau tidak. Zonggu juga sesungguhnya menginginkan satu pil keberuntungan Qi. Selain itu Zonggu juga ingin memberitahu bahwa akan sangat mudah untuk menimbulkan kecurigaan jika budak dewa masuk sendirian. Hampir tidak ada kasus di mana budak dewa diizinkan memasuki gua keberuntungan. Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan segera mengirimkan transmisi suara kepada Zonggu. Xiao Yan berkata karena kinerja Zonggu bagus, Xiao Yan akan memberinya 2 pil keberuntungan. Mendengar hal ini mata Zonggu tiba-tiba segera memancarkan aura yang berbinar-binar. Namun Zonggu dengan cepat menahannya dan berusaha untuk tidak menunjuk emosi apapun. Zonggu pada akhirnya kembali berkata dengan gembira bahwa jika begitu permasalahannya mereka akan langsung membayar 100.000 poin kontribusi. Jika tidak digunakan semuanya maka poin kontribusi ini akan dikembalikan pada saat itu juga. Xiao Yan pun hanya bisa mengangguk mendengar apa yang telah diatur oleh Zonggu. Begitu Zonggu selesai membayar 100.000 poin kontribusi, Zonggu pada saat ini segera berkata kepada Jin Dongming dan Long Biao,
Zonggu menjelaskan agar mereka berdua menunggu di sini sejenak. Selanjutnya Zonggu menunjuk ke arah Xiao Yan dan berkata agar Xiao Yan ikut dengannya ke Gua Keberuntungan. Melihat hal ini Long Biao menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keterkejutan, hingga Xiao Yan dan Zonggu berjalan maju langsung ke pusaran warna-warni yang berada di hadapan mereka. Long Biao baru berbicara dengan sedikit ekspresi bingung. Long Biao bertanya, mungkinkah Zonggu Daozi ini benar-benar bermurah hati? Bagaimana mungkin Xiao Yan bisa diperlakukan dengan cara seperti ini? Jin Dongming pada saat ini mengabaikan Long Biao dan segera menemukan tempat terbuka untuk duduk bersila. Jin Dongming juga pada saat sebelumnya telah menyerahkan 8 pil keberuntungan khusus kepada Xiao Yan. Ada juga tablet batu yang terdapat di dalam kotak esensi yang juga diserahkan kepada Xiao Yan. Sementara itu begitu Zonggu dan Xiao Yan masuk dan mencapai Veron, Zonggu menjelaskan bahwa setelah masuk mereka dapat langsung menelan pil keberuntungan Qi. Apakah Tuan dapat memperoleh keberuntungan tergantung pada pencerahannya sendiri. Dirinya berharap Xiao Yan akan segera mendapatkan terobosan yang lancar. Xiao Yan pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya Xiao Yan menatap ke arah pemandangan di depan Xiao Yan. Xiao Yan melihat ada sebuah pulau terpencil dengan lautan biru yang mengelilinginya. Lautan ini juga tampak tidak terbatas. Xiao Yan pada saat ini segera mengikuti apa yang baru saja dikatakan oleh Zonggu. Xiao Yan mengeluarkan pil keberuntungan dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Perasaan hangat langsung menyebar dan perasaan nyaman ini membuat Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata. Angin laut di hadapannya juga menerpa wajah Xiao Yan dan benar-benar membuat Xiao Yan menjadi semakin rileks. Begitu Xiao Yan kembali membuka matanya, lautan telah surut dan tanah terlihat di depan mata Xiao Yan. Xiao Yan juga telah berada di puncak gunung dan menyaksikan tumbuh-tumbuhan yang pada saat ini mulai bermekaran. Xiao Yan seketika berpikir bahwa tampaknya ini seperti sebuah ilusi. Gunung dan lautan benar-benar bisa berubah dalam sekejap dan hal ini tidak mungkin bisa terjadi di dunianya nyata. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan memutuskan untuk melangkah maju dengan telapak kakinya. Xiao Yan merasakan adanya gerimis di langit yang berubah menjadi salju tidak lama setelah Xiao Yan bergegas. Xiao Yan pada saat ini melihat sekitar dan Xiao Yan telah melayang di atas sebuah suku. Salju lebat turun menghantam ke arah suku tersebut membuat mereka kedinginan. Xiao Yan memperhatikan kehidupan dari para manusia ini dan setelah waktu lama berjalan, banyak sosok-sosok mati tertimbun salju dan hanya tersisa beberapa sosok. Xiao Yan merasa sedikit kasihan dan Xiao Yan memutuskan untuk membantu mereka. Xiao Yan melonjakkan api ke langit mengakibatkan salju mencair. Perlahan-lahan kehidupan dari sosok-sosok ini juga tampak terselamatkan oleh apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Namun setelah lama waktu berjalan pada saat ini api terlihat membumbung memenuhi langit. Dalam waktu singkat energi panas pada saat ini menyebar membuat tanah benar-benar kering. Xiao Yan juga melihat banyak korban yang pada saat ini mati akibat suhu yang ekstrim. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan bergumam, tampaknya hal ini tidak berbeda dengan salju sebelumnya. Xiao Yan segera memahami bahwa sepertinya Xiao Yan benar-benar tidak bisa mengambil tindakan. Xiao Yan pada saat ini segera menarik api masuk ke dalam tubuhnya dan suasana menjadi normal. Pada saat ini Xiao Yan tersadar dan mendapatkan pembelajaran dari apa yang baru saja terjadi. Xiao Yan pun bergumam, mungkinkah ini adalah aturan tetap dari dunia? Semua yang telah Xiao Yan lakukan hanyalah mengubah arah tetapi tidak mengubah akhir. Sebab dan akibat dari reinkarnasi akan terus berjalan tanpa bisa dihindari. Hidup dan mati memiliki takdirnya masing-masing dan takdir ini tidak dapat diubah. Xiao Yan menarik nafas dalam-dalam dan Xiao Yan bisa merasakan kembali adanya perasaan hangat yang tersapu melalui tubuhnya. Xiao Yan menunjukkan ekspresi dengan penuh pengertian setelah apa yang dialami oleh Xiao Yan.
Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pun kembali ke puncak gunung dan pada saat ini Xiao Yan merasakan kekuatannya mengendur dan kehangatan di tubuhnya menghilang. Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan pil keberuntungan khusus dan menelannya. Sesaat kemudian semuanya terasa kembali normal dan Xiao Yan membiarkan aliran waktu menghanyutkan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini mengalami banyak kesedihan yang dialami oleh banyak manusia. Xiao Yan juga tersadar bahwa sesungguhnya seorang dewa sejati tidak akan mungkin mengambil tindakan dengan begitu mudah. Xiao Yan telah menyadari bahwa niat baiknya juga akan bisa menjadi bumerang bagi setiap orang. Setelah melalui perjalanan ini barulah Xiao Yan mengerti apa itu arti dari kehidupan. Sementara Xiao Yan diam-diam berpikir aura Xiao Yan juga pada saat ini diam-diam berubah. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa kekuatan keabadian benar-benar menyelimuti tubuh Xiao Yan. Langkah keenam seperti gemericik air dan Xiao Yan benar-benar melakukan penerobosan dengan tenang. Xiao Yan juga pada saat ini tidak melihat ke sekeliling. Xiao Yan menyadari bahwa terobosan dari setiap orang pasti akan memiliki hal yang berbeda-beda. Sekarang tugas penting bagi Xiao Yan adalah berusaha melihat makna sebenarnya yang terkandung di dalam hati Xiao Yan. Xiao Yan melihat kembali ke kehidupan yang tidak terhitung jumlahnya dalam waktu sekejap. Xiao Yan melihat banyak kelahiran, kematian dan pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya. Di balik dari kehancuran akan ada kehidupan kembali dan begitulah siklus dari kehidupan. Begitu Xiao Yan memahami hal ini Xiao Yan juga bisa merasakan energi yang semakin kuat pada saat ini terus-menerus memasuki tubuh Xiao Yan. Aura Xiao Yan tiba-tiba benar-benar mencapai langkah keenam di tengah-tengah pencerahan ini. Bahkan aura Tan masih melangkah lebih jauh dan meskipun Xiao Yan pada saat ini tidak melakukan apapun inilah sesungguhnya yang dibutuhkan bagi seseorang di atas keabadian langkah kelima untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara itu Zonggu juga telah memasukkan 2 pil yang baru saja diberikan oleh Xiao Yan. Sementara Xiao Yan menelan 4 pil dari 8 pil keberuntungan khusus di tangannya dan pada saat ini masih tersisa 4. Xiao Yan berniat untuk tinggal lebih lama dan melihat apakah Xiao Yan bisa terus memahami dan menerobos langkah ke-7 dalam satu gerakan. Sekarang klon dewa asli secara paksa dipromosikan menjadi bintang 8. Untungnya kekuatan Xiao Yan juga telah mencapai langkah ke-6. Jika tidak maka di masa depan Xiao Yan tidak akan berani mengendalikannya sesuka hati. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan juga pada saat ini berpikir bahwa meskipun Xiao Yan telah menghabisi Tianxun, Xiao Yan juga telah membayar harga yang mahal karena Xiao Yan kehilangan alam dewa keabadian. Xiao Yan pun bergumam bahwa Xiao Yan telah menembus langkah ke-6 dan dengan tambahan kekuatan dari klon dewa asli yang berada di bintang ke-8, Xiao Yan memiliki kekuatan untuk melawan langkah ke-9. Namun meskipun begitu masih sangat sulit bagi Xiao Yan untuk membunuh langkah ke-9. Jika harus berhadapan dengan langkah ke-8 Xiao Yan akan memiliki kemungkinan untuk bisa menghabisinya. Namun yang lebih penting pada saat ini adalah bagaimana cara Xiao Yan membentuk kembali alam dewa keabadian. Xiao Yan sedikit merenung karena hilangnya alam dewa keabadian ini masih merupakan kerugian besar bagi Xiao Yan. Tidak diragukan lagi metode ini sangat penting dan benar-benar telah menghilang. Di masa depan tentu saja musuh yang ditemui oleh Xiao Yan akan menjadi semakin kuat. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan sementara Xiao Yan berpikir, kekuatan hisap segera datang dan segala sesuatu di depan Xiao Yan dengan cepat menghilang. Xiao Yan pada saat ini kembali ke Veron dan Xiao Yan kembali bertemu dengan Zonggu. Suara Zonggu pada saat ini segera kembali bergema di benak Xiao Yan ketika mulai berbicara. Zonggu berkata bahwa senior telah lama berada di dalam dan 100.000 poin kontribusi telah habis. Xiao Yan pun terdiam dan Xiao Yan tidak menganggap hal ini merupakan hal yang aneh. Bagaimanapun waktu yang telah dilalui oleh Xiao Yan juga tidak dapat diukur dan masuk akal jika Xiao Yan telah kehabisan poin kontribusi.
Sementara itu pada saat ini Zonggu kembali menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa Tuan Yu Yan telah memberitahu mereka untuk berkumpul. Xiao Yan terdiam tetapi Xiao Yan pada saat ini tampak terlihat sedikit bingung. Zonggu pada saat ini juga menjelaskan bahwa hal ini pasti terkait dengan token iblis keabadian kuno. Zonggu berpikir bahwa tampaknya sudah waktunya bagi mereka untuk pergi ke gerbang kuno bersama-sama. Menanggapi hal tersebut Zonggu pada saat ini tampak terlihat khawatir dan berkata bahwa jika mereka pergi kali ini resikonya akan sangat tinggi tetapi tidak ada jalan keluar bagi mereka. Xiao Yan sedikit mengangguk dan berkata karena semuanya telah sampai pada titik ini Xiao Yan tidak lagi takut. Sebaiknya mereka pada saat ini bergegas pergi dan lebih baik bagi mereka untuk lebih berhati-hati. Dengan persetujuan Xiao Yan pada akhirnya Zonggu pada saat ini segera membawa Xiao Yan dan yang lainnya bergegas. Sementara itu di pintu masuk alam iblis keabadian kuno terlihat adanya kompas besar. Ada 7 hingga 8 sosok yang berdiri dan Yu Yan tampak juga berada di sana. Pria berdiri di samping Yu Yan segera bertanya dengan suara yang dalam apakah ada orang lain yang belum datang. Seorang bernama Lu Ya pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan berkata bahwa dirinya akan melaporkan semuanya kepada Tuan Wen Qiang. Dirinya ingin memberitahu bahwa Wei Fang dan Zonggu pada saat ini belum datang. Wei Fang segera bertanya apakah sesungguhnya yang terjadi dengan Wen Qiang. Sosok bernama Lu Ya segera menjelaskan bahwa Wen Qiang telah datang ke tempat ini dari luar. Namun meskipun begitu dirinya berpikir seharusnya sosoknya akan segera datang. 3 sosok yang berada di atas kompas pada saat ini tampaknya dipimpin oleh Yu Yan. 2 sosok yang berada di belakangnya yang bernama Wei Fang dan Lu Ya pada saat ini tampak terlihat terdiam. Namun sesaat kemudian Wei Fang terus mengajukan pertanyaan ketika bertanya bagaimana dengan Zonggu. Bukankah dirinya juga telah menjadi terkenal akhir-akhir ini di alam iblis keabadian kuno? Hampir bersamaan dengan perkataannya yang selesai terlontar dirinya mendengar suara kilatan cahaya. Beberapa pelangi panjang seketika jatuh di atas kompas. Orang yang datang ini tidak lain dan tidak bukan adalah Zonggu yang memimpin Xiao Yan dan yang lainnya. Pada saat ini budak dewa yang dimiliki oleh Zonggu semuanya mengenakan topeng untuk menyembunyikan identitas mereka. Tentu saja hal ini diperintahkan oleh Xiao Yan karena mereka harus berjaga-jaga. Alasan utama Xiao Yan pergi ke sini juga adalah untuk mencari keberadaan dari Ning Yao yang masih menghilang. Begitu Xiao Yan melangkah ke kompas mata Xiao Yan juga pada saat ini melihat ke sekitar. Untungnya Xiao Yan telah berhati-hati karena Xiao Yan melihat adanya Ning Yao yang duduk bersila. Ning Yao hanya sedikit membuka matanya begitu sosok-sosok datang sebelum akhirnya kembali menutup matanya. Sementara itu Zonggu pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah 3 sosok di hadapannya dengan penuh hormat. Zonggu berkata bahwa Zonggu mengucapkan salam kepada para tuan. Sosok yang bernama Lu Ya pada saat ini tersenyum dan memandang ke arah Zonggu. Sosoknya bergumam bahwa dirinya telah mendengar Zonggu Daozi telah merobohkan Jin Chang. Selain itu tampaknya pada saat ini Zonggu Daozi telah menerobos ke langkah 3 keabadian kaisar. Zonggu sedikit tersenyum dan mengangguk dan berkata bahwa dirinya benar-benar masih tidak bisa dibandingkan dengan para tuan. Peningkatan seperti ini adalah peningkatan yang sangat lazim dan sangat biasa. Mendengar hal tersebut pada saat ini sosok yang bernama Lu Ya kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa selain itu dirinya mendengar bahwa di aula budak dewa Asura, budak dewa Zonggu tidak hanya mengalahkan Jin Chang tetapi juga menghabisi salah satu budak dewanya yang berada di langkah ke-9 keabadian kaisar. Dirinya tidak melihat pertempuran ini secara langsung dan dirinya benar-benar ingin berbincang-bincang dengan Zonggu Daozi. Mendengar hal ini Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa ketidakberdayaan. Jika orang-orang membicarakan permasalahan ini Ning Yao pasti akan mengetahuinya dan semuanya menjadi semakin sulit. Sementara itu Zonggu pada saat ini berniat untuk mengakhiri perbincangan di antara mereka berdua.
Zonggu berkata bahwa semua ini memang berkat budak dewa dari Zonggu yang memiliki kekuatan, namun meskipun mereka menang tetapi budak dewanya telah menderita pukulan besar. Luya pada saat ini tertawa begitu dirinya mendengar apa yang dikatakan oleh Zonggu. Sementara itu Zonggu pada saat ini sesungguhnya tidak mengetahui niat Luya untuk membicarakan permasalahan ini. Dirinya juga tidak tahu apakah sosok Luya ini merupakan musuh atau bukan. Setidaknya pada saat ini tidak ada ancaman yang tersebar dari sosok Luya. Sementara itu Luya pada saat ini segera memerintahkan Zonggu untuk duduk di sebelah kiri. Namun karena masih ada banyak ruang pada saat ini Zonggu Daozi bisa bebas memilih tempat duduk. Zonggu pun segera mengangguk sementara Xiao Yan pada saat ini masih memeriksa aura di sekitar. Xiao Yan tidak bisa merasakan adanya niat membunuh apapun yang datang dari Ning Yao. Entah Ning Yao pada saat ini sedang menahan amarahnya ataukah Ning Yao tidak mengerti sama sekali bahwa sosok yang dibahas oleh mereka adalah Tian Xun. Xiao Yan juga pada saat ini tidak menyangka bahwa Ning Yao akan benar-benar muncul di atas kompas. Dengan kekuatan miliknya seharusnya Ning Yao dianggap sebagai yang terbaik di antara para budak dewa. Xiao Yan juga pada saat ini harus menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk berhadapan dengan Ning Yao. Untuk menangani Ning Yao, Xiao Yan masih perlu menyempurnakan beberapa pil pemecah racun Tianling. Namun sekarang semuanya berada di kompas yang sama dan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melakukan pemurnian. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam sambil terus-menerus memikirkan cara apa yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan. Sementara itu setelah menunggu beberapa saat beberapa kilatan pelangi pada saat ini melintas di langit, sosok-sosok akhirnya segera mendarat di kompas dan begitu sosok ini muncul, momentum kuat pada saat ini menyebar, pria dengan armor berlapis baja berat tampak dipenuhi dengan doki yang terpancar di antara alisnya. Yang paling penting lagi adalah bahwa beberapa budak dewa di belakangnya memiliki kekuatan lebih lemah dari si pria. Sosok yang bernama Wen Qiang pada saat ini segera berkata bahwa dirinya ingin meminta maaf karena membuat mereka menunggu. Begitu selesai berbicara pada saat ini Wen Qiang melihat sekeliling dan langsung datang ke samping Zonggu. Sosoknya menatap ke arah Zonggu sebelum akhirnya menunjuk ke sisi lain. Dirinya memberikan isyarat agar Zonggu pergi ke sisi lain dan berkata sebaiknya dirinya pergi ke sana. Wen Qiang benar-benar tidak suka ada orang lain yang berada di sekitarnya. Saat ini mata semua orang seketika tertuju pada keduanya. Wen Qiang jelas merasa bahwa kekuatan Zonggu ini tidak bisa dibandingkan dengan Wen Qiang dan Zonggu terlihat mudah ditindas. Zonggu juga pada saat ini terlihat terkejut ketika melihat sosok Wen Qiang. Zonggu secara alami mengenali Wen Qiang, dirinya juga adalah seorang Daozi dan dirinya juga merupakan orang yang lebih kuat daripada Jin Chang. Orang ini juga suka menghasilkan poin kontribusi dari aula budak dewa Asura. Namun perbedaannya dengan Jin Chang adalah bahwa sosok Wen Qiang ini lebih menyukai pertempuran. Dirinya memahami dengan jelas cara bertarung. Pertempuran inilah yang akhirnya ingkatkan kekuatannya secara terus-menerus. Pikiran Zonggu pada saat ini berpacu karena sikap Zonggu pada saat ini akan menentukan statusnya di hati semua orang. Jika Zonggu tampak terlihat takut di hadapan Wen Qiang maka dirinya pasti akan berada di posisi terbawah di tim di antara semua orang. Oleh karena itu Zonggu pada saat ini tidak bisa membiarkan hal ini terjadi kepadanya. Sejauh yang diketahui oleh Zonggu kekuatan Wen Qiang juga mungkin berada di sekitar langkah 7 keabadian Kaisar. Dengan keberadaan Xiao Yan di belakangnya Zonggu tentu saja pada saat ini tidak perlu takut. Zonggu yang cerdas pada akhirnya segera bertanya kepada Wen Qiang apakah yang dimaksud oleh Wen Qiang dengan hal ini. Apakah dirinya ingin mencoba menyindir bahwa kompas yang disediakan oleh Tuan tidak cukup besar? Zonggu pada saat ini tidak langsung menyangsot Wen Qiang tetapi memperluas permasalahan. Zonggu dengan sengaja menyeret orang-orang kuat yang menyediakan tempat di sekitar.
Yuyan juga pada saat ini tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zonggu. Dirinya menatap ke arah Zonggu dengan matanya yang indah dengan sedikit apresiasi. Sementara itu Wen Qiang pada saat ini tentu tahu apa yang sedang dimainkan oleh Zonggu. Sosoknya pada akhir segera berkata bahwa Zonggu bisa duduk di sini. Namun dirinya pada saat ini benar-benar sangat penasaran dengan suatu hal. Dirinya ingin tahu apakah Zonggu benar-benar berani pergi ke gerbang kuno meskipun kekuatannya hanya berada di langkah ketiga. Zonggu sedikit tersenyum dan menampilkan ekspresi yang tampak bingung. Sambil melihat ke sekeliling Zonggu bertanya apakah Zonggu terlihat takut mati. Zonggu lanjut menatap ke arah Wen Qiang tanpa adanya rasa takut sama sekali di matanya. Wen Qiang juga seketika dikejutkan oleh jawaban dari Zonggu. Sosoknya pada saat ini tiba-tiba tersenyum tetapi meskipun begitu, matanya dipenuhi dengan cahaya dingin ketika dirinya kembali menatap ke arah Zonggu. Sosoknya lanjut berkata bahwa itu benar-benar bagus, itu adalah mentalitas yang harus dimiliki oleh seorang pria kuat. Selain itu meskipun Wen Qiang tidak tahu siapakah nama Zonggu tetapi dirinya mengingat raut wajahnya. Mendengar perkataan yang berisi ancaman Zonggu pada saat ini sedikit tersenyum. Setelah selesai berbicara Wen Qiang pada saat ini seketika memutuskan untuk duduk di samping. Zonggu juga pada saat ini memutuskan untuk duduk dan bersama dengan hal tersebut salah seorang di samping Wen Qiang pada saat ini segera memberikan informasi yang terkait dengan Zonggu. Sosoknya menjelaskan bahwa Zonggu belum pernah bertindak sekuat dan seperti ini sebelumnya. Dirinya juga telah berhasil mengalahkan Jin Chang di pertempuran budak dewa Asura. Mengandalkan budak dewa yang baru saja diperoleh oleh Jin Chang yang bernama Tian Xun. Dengan kekuatan langkah ke-9 miliknya dirinya benar-benar tidak bisa mengalahkan budak dewa milik Zonggu. Mendengar hal tersebut Wen Qiang pada saat ini segera menoleh menatap ke arah budak dewa di belakang Zonggu. Sosoknya bergumam bahwa aura dari 3 budak dewa di belakang Zonggu hanyalah langkah ke-6. Apakah dirinya baru saja mengatakan bahwa salah satu di antara mereka telah menghabisi langkah ke-9 keabadian Kaisar? Sosok yang menjelaskan itu pun seketika mengangguk dan bersamaan dengan hal ini, suara Yuyan sang pemimpin pada akhirnya segera terdengar di telinga semua orang. Yuyan berkata karena semua orang telah berkumpul maka mereka akan segera berangkat menuju ke gerbang kuno. Mata semua orang terfokus pada Yuyan dan semuanya seketika mengangguk. Sementara itu jari ramping Yuyan pada saat ini segera mengacung dan segel pada kompas tiba-tiba muncul. Selanjutnya cahaya hijau melonjak dan kompas membawa semua orang melesat menuju ke kehampaan. Pada saat yang sama Xiao Yan yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup memiliki gambaran di benaknya. Beberapa gambar ini tentang klon Zuchi. Meskipun tidak jelas apa yang dialami oleh klon Zuchi tetapi Xiao Yan bisa mengetahui kondisi dari Zuchi. Kecerdasan spiritualnya baru saja terbentuk dan aura pembunuhan pada saat ini melonjak dari tubuh Zuchi. Kebencian di tubuhnya juga sangat berat dan sepertinya Zuchi pada saat ini mengalami hal yang berat. Namun Xiao Yan pada saat ini segera mengampingkan permasalahan ini terlebih dahulu. Xiao Yan pada saat ini merenung dan coba mendapatkan informasi tentang Sensi. Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk mencari bintik-bintik informasi melalui Kui Jun. Perspeksi jiwa Xiao Yan yang tersembunyi di Kui Jun akan memungkinkan Xiao Yan untuk mendapatkan beberapa informasi. Setelah beberapa saat rangkaian informasi seketika memenuhi benak Xiao Yan, tubuh Xiao Yan bergetar dan Xiao Yan bergumam di dalam hatinya bahwa Rang Mulia Ratu telah menghilang. Alam dewa kuno telah dikalahkan dan kehampaan Laut Barat telah sepenuhnya jatuh. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening karena ingatan yang diterima oleh Xiao Yan ini sangat berbintik-bintik. Selain itu karena informasi ini terdapat di benak Kui Jun maka informasi ini juga tidak akan salah. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan giginya dan bagaimana mungkin situasi ini bisa terjadi dengan sedikit gemetar Xiao Yan pada saat ini menimbulkan banyak spekulasi.
Jika bahkan Yang Mulia Ratu dikalahkan maka situasi seluruh sensi tidak lagi bisa dibayangkan. Jika begitu permasalahannya mungkinkah Xiao Yan pada saat ini harus kembali ke sensi? Namun dengan kekuatan Xiao Yan saat ini apa yang dapat Xiao Yan lakukan meskipun Xiao Yan bisa kembali ke sensi? Xiao Yan pada saat ini kembali menggertakkan giginya dan Xiao Yan lanjut bergumam bahwa dengan kecerdikan dari Yang Mulia Ratu, seharusnya Yang Mulia Ratu pasti memiliki rencana cadangan. Kekalahan ini mungkin saja memang benar terjadi tetapi Yang Mulia Ratu tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya. Mungkin saja pada saat ini Yang Mulia Ratu mencoba yang terbaik untuk menunda Xiao Yan lebih lama. Xiao Yan pada akhirnya dengan cepat menenangkan dirinya karena Xiao Yan tahu bahwa tidak ada gunanya bagi Xiao Yan merasa cemas. Xiao Yan juga sadar bahwa Xiao Yan bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran seperti ini sebelum Xiao Yan menerobos ke keabadian dewa. Xiao Yan pun menghela nafas karena Xiao Yan telah memutuskan untuk percaya dengan semua rencana Yang Mulia Ratu. Oleh karena itu Xiao Yan yakin bahwa tidak akan ada kecelakaan selama Yang Mulia Ratu masih ada. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini kembali tersadar dan Xiao Yan bisa merasakan adanya niat membunuh yang dingin dan begitu ganas. Kekuatan spiritual Xiao Yan segera melesat mengunci sosok tersebut dan sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Ning Yao. Tampaknya selama percakapan Ning Yao masih tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Dirinya juga tampaknya sudah tahu bahwa orang yang menghabisi Tian Xun adalah salah satu dari 3 orang kelompok Xiao Yan. Karena mereka semua mengenakan topeng niat membunuh ini juga menyelimuti semua orang termasuk Zonggu. Namun niat membunuh ini berlangsung sesaat sebelum akhirnya kekuatannya segera kembali ditarik. Begitu dirinya mengetahui bahwa orang yang menghabisi Tian Xun sebenarnya berada di langkah ke-6 keabadian Kaisar, Ning Yao benar-benar semakin bingung dan tidak bisa menerima hal ini. Tidak hanya kekuatan orang ini berada di langkah ke-6 terlebih lagi dirinya benar-benar bisa menghancurkan jantung biru mereka. Begitu memikirkan hal ini Ning Yao pada akhirnya memutuskan untuk berhati-hati. Ning Yao pun perlahan-lahan menjadi tenang dan tidak lagi memancarkan aura apapun sambil memejamkan matanya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu memperhatikan Ning Yao. Xiao Yan tahu bahwa Ning Yao tidak akan dengan mudah mengambil tindakan di bawah banyak orang kuat. Dirinya juga memiliki segel budak dewa di lehernya. Jika dirinya mengambil tindakan maka bukan suatu yang tidak mungkin bahwa Ning Yao akan menderita kerugian. Xiao Yan pun menghela nafas dan saat ini semua orang tampak terlihat duduk bersila. Tidak ada di antara mereka yang memulai perbincangan. Xiao Yan juga terus memejamkan matanya dan terus-menerus mengistirahatkan pikirannya. Seiring dengan berjalannya waktu dan kekuatan keabadian yang terus-menerus mengalir masuk, api di dalam tubuh Xiao Yan juga pada akhirnya mulai mendapatkan kembali vitalitasnya. Api ini juga terus-menerus diedarkan untuk menghilangkan racun sepenuhnya dari tubuh Xiao Yan. Ketika racun ini dikeluarkan Ning Yao yang sedang duduk bersilat di sisi lain tiba-tiba membuka matanya. Matanya pada saat ini langsung tertuju kepada Xiao Yan dengan tatapan tajam. Ini adalah racun miliknya dan dirinya secara alami tentu saja dapat merasakannya. Niat membunuh yang bahkan lebih kuat daripada sebelumnya pada saat ini kembali terpancar. Xiao Yan juga merasakan tatapan dari Ning Yao namun Xiao Yan pada saat ini masih tetap tidak membuka matanya. Xiao Yan pada saat ini tampaknya tidak tahu bahwa Ning Yao telah mengetahui identitas Xiao Yan yang merupakan pembunuh Tian Xun. Sementara itu Ning Yao bergumam di dalam hatinya bahwa ini adalah pil racun Luo Suo. Ini adalah racun yang dirinya berikan kepada Tian Xun pada saat itu. Racun ini terkandung di dalam tubuh sosok tersebut dan tampaknya Tian Xun telah menghabiskan seluruh kemampuannya untuk melawan orang ini. Namun fluktuasi kekuatan yang terpancar dari orang ini hanyalah langkah ke-6 keabadian Kaisar. Mungkinkah dirinya telah menyembunyikan kekuatannya?
Ning Yao pada saat ini membuat analisis di dalam pikirannya karena dengan sosok ini berhasil menghabisi Tian Xun, kekuatannya sendiri jelas bukan hanya berada di langkah ke-6 keabadian Kaisar, terlebih lagi dengan mampu menghancurkan jantung biru. Kekuatan orang ini tentu saja sangat aneh. Ning Yao menarik nafas dingin dan dirinya teringat kemunculan Xiao Yan di kejauhan. Begitu dirinya merasakan auranya, dirinya pada saat ini merasakan adanya sedikit rasa familiar. Sambil terus berpikir, mata Ning Yao pada saat ini tiba-tiba melotot. Ning Yao bergumam bahwa jika ilusi sebelumnya salah, orang-orang yang ditemui olehnya di dalamnya pasti adalah orang-orang nyata. Dirinya telah bertemu dengan reinkarnasi yang mulia di dalam ilusi, dan mungkinkah Ning Yao pada saat ini tampak dipenuhi keraguan karena dirinya belum pernah menghadapi Xiao Yan secara langsung. Kekuatan jiwa Xiao Yan juga lebih unggul daripada Ning Yao. Dirinya pada saat ini sama sekali tidak bisa merasakan aura Xiao Yan secara akurat. Ning Yao juga merasakan adanya perasaan aneh dan akrab pada saat yang bersamaan. Namun Ning Yao pada saat ini bergumam, tetapi sekarang Sensi berada dalam kekacauan. Oleh karena itu bagaimana mungkin reinkarnasi yang mulia bisa datang ke tempat ini tanpa membawa jandanya?